Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini, dengan adanya hikmah nuzul Quran, sebelum amaliyah dimulai, secara singkat izinkan kami menyampaikan beberapa hal ikhwal tentang bab-bab yang harus diperhatikan dalam rangka nuzul Quran pada malam ini. Tetapi sebelumnya, harapannya rukun Islam dan rukun iman yang secara bertahap disampaikan kemarin untuk dapat menempat di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga perjalanan ke depan untuk 20 sifat wajib bagi Allah, insya Allah kita bertajam sampai dengan malam ke 26, 25. Terus kemudian bab zikir, rahasia zikir agar senantiasa kita bisa wusul kepada Allah, karena hanya dengan zikirlah tali kita, rohaniyah kita bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat pun juga termasuk bagian dari zikir. Maka pada malam ke-27 harapannya kita semuanya sudah disambungkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibekali dengan 4 kunci agar kita secara amaliyah ilmu sudah sempurnakan. Kemudian dengan 4 kunci itu lakunya apa yang harus diamaliyahkan sehingga membawa kita kepada wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kami pun masih mengetuk hati bapak-bapak panjenengan semuanya untuk terus merapat di malam ke-18 sampai dengan ke malam ke-29 atau mungkin malam 30, tetapi secara puncak malam 27 nanti ya, malam 27 insya Allah sebagai Lailatul Qadar yang insya Allah harapannya sudah semakin terang benderangnya hati kita akan sirnanya setiap kemusyrikan di dalam hati kita, sehingga kegelapan yang ada di dalam hati kita senantiasa dapat sirna, dapat lenyap di dalam hati kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 insya Allah 185, yang artinya di situ disebutkan ya, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan alladzi fihi, di dalamnya telah unzila fihi, telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan ini di dalam Al-Quran ayat 185 Al-Baqarah itu adalah dalil yang kuat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu sebagai hudal linnas wama, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan di dalamnya, dan juga sebagai pembeda Al-Furqan. Maka hakikat nuzul Quran setelah ditanamkannya rukun Islam dan rukun iman secara hakikat, maka nuzul Quran ini harapannya hati kita ditanamkan oleh Allah berupa Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim yang senantiasa menjadi pembeda di dalam hati kita mana yang hak dan mana yang batil. Karena Al-Quran pun dari Rasulullah pun itu sumbernya dari Al-Quranul Qatimnya Rasulullah, dan disampaikan kepada para sahabat menjadi Al-Quranul Karim yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman ya, sehingga menjadi Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Sumbernya dari hati Rasulullah yang diturunkan langsung oleh malaikat Jibril ya, secara berangsur-angsur. Nah, untuk kita secara umatnya Rasulullah, kita harapannya oleh Allah senantiasa dibersihkan hati kita dari iman-iman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa iman kita hanya beriman kepada Allah ya. Iman hak kita hanya kepada Allah, yang sejatinya rukun iman kemarin sempurnakanlah, ahadiyahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya hidupnya Allah lah yang berperan menyeliputi semua makhluknya, sehingga makhluknya di dalam hati kita sirnakan apapun itu wujudnya, bah itu berupa harta, tahta, wanita, ilmu, jabatan, termasuk dirimu sendiri,
sirnakan dalam hati kita, termasuk nafsu amarah, nafsu perut, nafsu otak, itu sirnakan di dalam hati kita. Agar apa? Al-Quran yang suci, yang khotim itu dapat ditanamkan oleh Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi mohon maaf, ini gelombangnya gelombang hakikat, ya. Penerimaannya pun dengan hakikat atau hati iman. Maka ketika hati kita sudah disucikan oleh Allah, Allah akan menanamkan yang namanya warid atau guru pembimbing, yang wujudnya adalah ilmu. Yang sejatinya ilmu itu adalah malaikat Jibril, yang sejatinya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya apa? Di dalam hatimu selalu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang baik, mana yang musyrik, mana yang hak, mana yang bertauhid, mana yang ini jalan nafsu. Itu semua langsung dihidupkan oleh Allah. Contoh kecil aja Pak, ketika kita marah, ya, orang yang ahli tauhid pasti 3 detik langsung diberi sadar oleh Allah. Pasti itu. Karena apa? Dalam hatinya ditanamkan warid, ditanamkan Al-Quran sebagai obatnya hati. Lah gitu nggih Pak nggih? Al-Quran sebagai obat hati. Tidak hanya dibaca, disebulkan di air terus kemudian sembuh penyakit jasmaninya, itu untuk untuk kalangan umum, tidak masalah, kami pun tidak bermasalahkan. Tetapi bagi kita yang sudah khos, yang ditanamkan oleh Allah ilmu tentang ilmu kehakikatan, jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat hati. Artinya, contoh kecil, tanda Allah menurunkan warid dalam hatimu, oh kok saya marah ya ke anak, kok saya marah ke istri ya, berarti tandanya hati ini masih melihat makhluknya. Maka warid di dalam hatimu, Al-Quran Al-Qatim dalam hatimu akan ngomong, segera kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, redam emosimu, ya. Kata Bapak Ustadz tadi, ya, katanya segera minta maaf ke istri, ya, seperti Rasulullah ya Pak nggih, minta maaf ke istri. Ya, alhamdulillah beliau menyampaikan ke umat, betul seperti itu. Rasulullah pun segera minta maaf ke istri. Apalagi kita Pak, manusia biasa nggih, kita juga harus segera minta maaf ke istri jika kita salah duluan, ya. Enggak salah duluan pun imam harus mencontohkan. Kita juga minta maaf terlebih dulu kepada istri. Itulah akhlak Rasulullah. Tidak mungkin itu terwujud manakala kita belum mengalami yang namanya nuzul Quran, ya. Jadi nuzul Quran di dalam hati kita jangan menjadi hanya peringatan saja. Setiap tahun memperingati itu bagus, tetapi tingkatkanlah imanmu agar apa? Allah menanamkan warid, menanamkan Al-Qur'anul Qatim dalam dirimu, yang dengan itu hatimu terbimbing terus rohanianya oleh Allah agar nyambung terus kepada Allah. Di dalam istri yang mengut itu pun ada hidupnya Allah. Yang menggerakkan istri mengut pun ya hidupnya Allah. Yang menggerakkan apapun di alam semesta ini, bah hujan turun, daun berguguran, dirimu bisa sholat dan sebagainya, hatimu selalu ngomong hidupnya Allah, hidupnya Allah. Wujudnya adalah hatimu berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Pak, hakikat nuzul Quran yang sejati. Itu akan diturunkan oleh Allah sesuai dengan suratnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran akan aku turunkan, ya, Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di dalam malam kemuliaan. Malam kemuliaan apakah itu? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang artinya apa Pak? Al-Quran Al-Qatim dalam dirimu akan ditanamkan oleh Allah manakala hati kita selalu dalam keadaan terang benderang, laksana terangnya 1000 bulan, ya. Secara syariat kita diajarkan oleh guru-guru kita, betul semuanya itu. Kita diberikan umur oleh Allah 60 tahun, semakin pendek ya Pak nggih. Maka Allah memberikan bonus kepada umatnya Rasulullah agar mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil. Betul, agar apa? Secara syariat dhahiriyah kita mendapatkan ibadah yang lebih baik, dari umur 60 tahun. Tetapi hakikatnya ingat bahwa Lailatul Qadar itu adalah khusus, secara hakikatnya adalah kepada orang-orang yang hatinya sudah diterangi kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadahnya ahli makrifat yang rohaniyah nyambung, meskipun 1 rakaat jauh lebih dimuliakan oleh Allah dibanding ibadah yang hatinya masih lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun 800 tahun sekalipun.
Artinya apa, Pak? Itulah Lailatul Qadar yang sejati. Yang itu tidak harus nunggu setiap malam ganjil. Secara hakikatnya malam ganjil itu adalah hati kita selalu dalam keadaan sunyi dari nafsu dunia, nafsu-nafsu yang ramai, nafsu-nafsu yang penuh hiruk pikuk. Hati kita tetap sunyi seperti sunyinya malam yang kita kejar di malam Lailatul Qadar besok. Sepertiga malam itulah hakikatnya hati kita senantiasa selalu menemui kesunyian dari segala cinta kita terhadap syahwatut dunia. Apapun itu wujudnya, termasuk ingin dipuja-puji makhluk, diwahkan, diorangkan, dipuji, dihormati, itu semua habiskan. Ingin dianggap soleh, dianggap paling hebat, paling berilmu, lepaskan semuanya itu. Ingat, yang mampu menutupi kita kepada Allah ada 5. Yahjubuhum biilmihim. Allah akan menghijab dirimu dengan ilmumu sendiri, manakala ilmumu itu masih engkau aku berilmu dibanding yang lainnya. Ingat, ilmumu itu kembalikan kepada Allah. Insya Allah, Allahnya jengleh-jengleh. Allah memiliki sifat alim, ya, maha mengetahui, maha berilmu. Kembalikan sifat itu hanya kepada Allah. Kemudian yahjubuhum bi ibadatihim. Allah akan menghijab dengan ibadahmu sendiri. Karena apa? Ibadah yang masih karena selain Allah, ibadah yang masih karena tujuan duniawi, ibadah yang masih karena tujuan sesuatu selain Allah, yang masih merasa engkau mampu ibadah karena kemampuan dirimu, tidak menyadari bahwa semua itu karena didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan ibadahmu hanya lillah dan billah, hanya kepada Allah dan dari Allah dan karena Allah. Kemudian yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menghijabmu dengan hartamu yang engkau akui. Ini hartaku, ini kemampuanku, ini usahaku, sehingga akan menutupi kemampuannya Allah, dan itu semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan, Pak. Di malam nuzul Quran ini sudah engkau lepaskan semuanya itu. Lepaskan di dalam hatimu. Jika engkau masih muncul dalam hatimu, tandanya itu iman jenengan masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik khafi. Kemudian yahjubuhum bi karomatihim. Karena karomah, mengaku-ngaku aku bisa menyembuhkan orang, bisa menahan hujan, bisa membuat orang lain manut dan sebagainya, bisa sembuh dan sebagainya. Engkau aku itu karena usahamu, karena amalmu, karena kemampuanmu, karena ilmumu. Lupa bahwa datangnya dari Allah. Lepaskan semuanya itu, Pak. Kembalikan kepada Allah. Insya Allah semakin jengleh-jengleh Allah di dalam hatimu yang nyata tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yahjubuhum bi nafsihim. Ya, nafsumu atau diri. Nafsu itu diri. Lepaskan keakuan dirimu. Karena apa? Allah yang wujud. Yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi makhluknya adalah adam, yang artinya sejatinya fana. Kita ini hanya pancaran-pancaran hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yakini, kembalikan hidup kita hanya kepada Allah, hidup kita hanya kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat. Bahkan duduknya kita ke sini ini, iman kita harus duduk karena kita ini didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah sampai pulang ke sini, sampai ke sini dan seterusnya. Itulah salat yang doim, salat yang senantiasa secara langgeng, secara terus-menerus, salat yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai peneguhan nuzul Quran. Mohonlah kepada Allah, Pak, untuk dibukakan hatinya menerima ilmu dinul haq ini. Ilmu yang senantiasa akan menyelamatkan jiwa raga kita kepada Allah, keluarga kita, anak keturunan kita, dan harapannya nuzul Quran ini semakin yakin kita akan bertuhan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan la ilaha illallah, menafikan semua selain Allah di dalam diri kita. Apa itu? Semua ya. Apapun selain Allah itu adalah tauhid, berpotensi menjadi tauhid, berpotensi menjadi sesembahan kita. Harta, tahta, wanita, ya, jabatan, pahala, surga, bisa kita sembah semuanya itu, Pak. Termasuk ilmu, kesolehan, ibadah, karomah. Lepaskan semua itu.
lepaskan, kembalikan kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah engkau nafikan, semua itu engkau akan dinisbatkan ilallah, hanya Allah yang engkau cintai, hanya Allah yang engkau tuhankan, hanya Allah hidup yang engkau sawang, hanya Allah hidup yang engkau tuhankan fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Itu kami mengajak sekali lagi untuk kami dan kita semuanya, termasuk diri saya, ayo teruslah merapat. Mungkin dari malam pertama sampai malam ke 17 ini belum merapat, masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan agar malam ke 18 sampai ke malam 27 akan diberikan ilmu untuk membersihkan kekotoran-kekotoran hatimu. Jangan merasa puas dengan ilmu kita. Oh, aku sudah aman dengan ilmu ini. Buktinya apa? Engkau merasa memiliki ilmu aja itu sudah belum tanda, belum selamat fid dunya wal akhirah, Pak. Apa itu menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar kita ke depan dengan amaliyah malam ini kita menghatamkan 30 juz itu sebagai prestasi kita kepada Allah, agar semakin dimudahkan ilmu di Sadahayu, dijaga tauhidnya, dan apapun yang sudah dibangun oleh Bapak Ustadz tolong dijaga, jangan dirusak, tolong dijaga. Ajak umat semakin dewasa, jangan dinina-bubukkan terus dengan urusan duniawi, jangan dinina-bubukkan terus dengan urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Ajak pelan-pelan, Pak, tingkatkan. Minimal ibadahnya bukan karena Allah, itu dulu, minimal itu. Terus kemudian membersihkan dari syahwatud dunia, cinta terhadap dunia, yang akhirnya adalah membabat keakuan dalam dirinya, sehingga nyatalah Allah di dalam hatinya, yang dicintai hanya bertauhid la ilaha illallah, sesungguhnya di dalam hatinya. Ingat, meninggalkan syirik dohir belum aman, syirik batin jauh lebih berbahaya dan harus kita bereskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, jangan merasa aman. Ingat, ilmu kita yang kita miliki pun itu sejatinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah merapat, jangan merasa puas. Ilmu tetap digelar oleh Allah. Merapatlah di setiap malam, termasuk kedepannya di malam Jumat. Itu akan sebagai pembekalan terus rohaniyah kita untuk menuju kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid itu berarti tidak tercampuri oleh apapun hati kita, ibadah kita, dan hidup kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk selanjutnya nanti amaliyah akan dipimpin oleh beliau Bapak Imam Masjid Jami'ah Munawarah, dan dari kami sebagai pengingat, ayo Pak, tolong mohonlah kepada Allah jangan dimatikan dulu sebelum kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimatikan dulu sebelum hati kita dibersihkan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir ada pesan bahwa tolong ya, kita semua itu mendapat amanah dari Allah semuanya ya, untuk menjaga umat dari tauhid ya, menjaga umat agar bertauhid. Jadilah kader-kader Islam yang sejati, yang sesungguhnya. Jadilah contoh yang baik, kita semua yang menjadi contoh baik bagi umat. Ajaklah umat hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah umat, jagalah umat, dan semangatlah di setiap malam Jumatnya, dan semangatlah di setiap malam-malamnya untuk terus kita merapat di rumah ini agar Sadahayu semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami kembalikan kepada diri panjenengan, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima. Jika diterima, insya Allah sebagai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika belum menerima, berdoalah kepada Allah agar dibukakan hatinya untuk menerima dinul haq ini dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Imam.